Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakrian Suparna Bumi dari SD IT Hasanul Fikri akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Together We Can. Nah, saya akan mempresentasikan dengan metode AI. Alasan mengapa saya memilih buku ini. Isi tentang cerita yang ada di buku ini. Hikmah itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dalam sebuah kisah. Oke. Pertama, alasan mengapa saya ingin memilih buku ini untuk saya jadikan bahan presentasi adalah yang pertama, karena buku ini tuh mengandung banyak sekali hikmah. Kedua, buku ini nih mengajarkan kita kerjasama antar kelompok. Ya. Tiga, nah di buku ini nih kita itu diajarkan tidak boleh memilih-milih teman, apalagi membeda-bedakan sampai menjauhi teman. Nah, nomor 4, tidak boleh egois. Kalau ada yang egois, kelompok kita jadi nggak beres. Nah, itulah 4 alasan mengapa saya memilih buku ini. Nah, sekarang itu itu adalah isi cerita buku ini adalah tentang anak yang bernama Sandi. Jadi Sandi ini mengikuti kegiatan pramuka dan ia pengen bersama sahabatnya yaitu Yena, tetapi dia tak bisa bersama Yena karena Yena di kelompok jeruk dan dia ternyata di kelompok manggis. Nah, ternyata dia itu setim sama kawannya yang bernama Doni. Doni ini adalah musuh bebuyutannya Sandi. Nah, awalnya Sandi ini pura-pura kayak, aku bukan kelompok manggis, tapi akhirnya ya memang sudah kenyataannya dia kelompok manggis, sudah. Nah, kemudian itu dilanjutkan dengan games, kayak ada pos-pos gitu, terus nanti kita harus menyelesaikan quest-quest yang ada di tiap posnya. Nah di pos ketiga SUNNY ya, Sani gitu kan. Nah, dia itu datang terlambat. Nah, dia ini nih anak yang ceria dan penyayang akan tumbuhan. Waktu itu dia sangat kelaparan. Nah, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dia lakukan saat waktu itu. Kemudian dia mengambil batu dan melemparkannya ke sarang lebah. Sarang lebahnya pun jatuh. Satu kelompok dikejar oleh lebah. Nah, karena mereka lari terbirit-birit, ada satu temannya, namanya tuh lupa. Nah, itu dia itu memiliki penyakit asma. Jadinya mau tak mau Sandi sebagai ketua kelompok harus menggendong dia sampai ke dekat sungai. Tapi mereka bukannya mendekat ke sungai. Saat mereka sudah menemukan sungai, ternyata sungai itu berada dalam jurang. Terus mereka tidak bisa mengerem. Mereka pun jatuh ke jurang dan kacamata Doni pecah. Waktu saat itu Doni tidak bisa melihat apapun. Nah, dengan bantuannya Sani, nah dia ditunjukkan arah kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian mereka menemukan sebuah goa kan. Nah, mereka memasuki goa itu. Terus mereka melihat ada anak babi yang jatuh ke jurang. Nah, karena kasihan, mereka pun melepaskan jaket-jaket mereka, kemudian mengikatkannya satu sama lain. Nah, kemudian Sani dengan badannya yang paling kecil pun turun dan mengambil anak babi itu. Nah, awalnya hanya Sandi yang ingin menarik, tapi dengan kemampuan berbicaranya Sandi, nah teman-temannya yang lain tuh jadi mau ikut membantu juga kan.
Nah, setelah membantu, nah ternyata itu membuahkan hasil. Anak babi itu pun akhirnya bisa diselamatkan. Induk babi tersebut terlihat menangis karena melihat anaknya dengan kondisi luka yang parah. Kemudian mereka membawanya ke membawa anak babi itu ikut bersama mereka. Akhirnya mereka ditemukan oleh tim penyelamat. Nah, setelah ditemukan oleh tim penyelamat, Sandi dan timnya itu mendapat lencana yang paling tinggi karena mereka telah bekerja sama untuk menyelamatkan seekor anak babi di hutan. Nah, sekarang hikmahnya apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, hikmah yang pertama itu ya, kita itu nggak boleh membeda-bedakan teman. Kalau kita membeda-bedakan teman, nanti jadinya sosial kita tuh jadi terbatas gitu kan. Nah, yang kedua nih, kita nggak boleh mau menang sendiri. Kalau mau mencapai suatu tujuan, itu harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tersebut, apalagi berkelompok. Nah, 3, hanya 2 sih sebenarnya hikmah yang bisa saya ambil. Sudah, berikut presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.